wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hewan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita telah diberikan kesehatan, kenikmatan serta kesempatan kita bisa menghadiri acara musim sin. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa teguh mengikuti sunnahnya. Nah, sekarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya di kali ini kajian sesi yang pertama, yang sebelumnya pembukaan. Nah, di kajian yang pertama ini bertemakan amalan-amalan sunnah. Nah, amalan-amalan sunnah apa saja yang ketika kita di gunung insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati. Nah, untuk ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi teman-teman yang kami menginformasikan yang ingin mengecas HP sudah disediakan oleh panitia di samping tenda panitia atau samping tempat registrasi. Dan bagi teman-teman yang belum registrasi, hendaknya segera registrasi. Nah, sekarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu kajian, untuk kepada Ustaz Abdul Aswad, persilahkan. Jam berapa? Jam 7:04. Tapi yang habis kan jawab. Oh iya, sekarang 6:30. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Teman-teman sekalian, sekedar info ya bahwa pengajian seperti ini sudah sering kita lakukan, baik di lembah gunung, di lereng gunung, ataupun di puncak gunung, ataupun di danau, ataupun di sungai. Yang penting ngaji ini orang yang WC, karena itu terlarang. Nanti teman-teman bisa cek di YouTube ya, seruan tauhid dari puncak Gunung Lawu. Terus ada pengajian di Segara Anak. Di gunung mana? Gunung Rinjani. Semeru itu apa namanya? Ranukumbolo. Kalau Segara Anak itu di Gunung Rinjani Lombok. Jadi perjalanan ke sana itu 2 hari 1 malam untuk mencapai Segara Anak. Dan pengajian seperti ini kita bawa speaker, dipikul, dicas terlebih dahulu supaya kuat dipakai buat pengajian sampai 3 jam. Tapi alhamdulillah sore ini, malam ini lokasi pengajiannya termasuk enak, mobil, motor bisa sampai ke sini. Kalau antum pengajian di Segara Anak nggak bisa, mungkin nangis duluan di tengah jalan, minta pulang, minta dipaketkan, kangen dengan kasur di rumah. Di sini nggak usah ke rumah, sudah ada apa? Kasurnya. Alhamdulillah. Al ilmu fis sudur la fil kasur. Ilmu itu letaknya di dada, bukan di atas kasur. Maka kalau ngaji jangan ngantuk, karena ada sebagian orang menjelma menjadi gelundung beringis. Kalau ngaji itu ngantuk, gelundung terus beringis. Itu the real of gelundung beringis. Muka-muka rata korene wong. Jadi kita buka malam ini dengan satu ayat kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr
ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian sampai ajal datang menjemput. Semua yang hadir di sini akan mati, semuanya. 100 tahun lagi, semua yang hadir di sini semua sudah berada di bawah tanah. Benar apa enggak kira-kira? Tahun 2123. 100 tahun lagi kita semua ini, yang panitianya, yang pesertanya, yang kameramennya, yang ngurusi kopinya, semuanya sudah ditanam di dalam tanah, kembali ke balik papan karena dia suka bumi. Kata Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Senantiasalah beribadah kepada Allah sampai kematian datang menjemputmu. Artinya apa? Ibadah itu di mana saja. Dan menuntut ilmu termasuk bagian dari ibadah. Dimanapun kita berada, hendaknya beribadah kepada Allah dan menuntut ilmu. Buang-buang waktu, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, meskipun dengan alasan refreshing, meskipun dengan alasan tamasya, meskipun dengan alasan piknik, tidak boleh kita membuang-buang waktu untuk hal yang tidak ada nilai dan unsur ibadahnya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Fawaid. Di dalam kitab apa? Al-Fawaid, faidah ilmu. Idha'atul waqti, menyia-nyiakan waktu itu asyaddu minal maut. Lebih berbahaya, lebih horor daripada kematian. Li'anna idha'atul waqti, karena menyia-nyiakan waktu, taqta'uka anillah wa daril akhirah. Menyia-nyiakan waktu itu memotong, memutus, menghalangi engkau dari Allah dan dari negeri akhirat. Orang yang refreshing, piknik, cuma hura-hura saja, waktunya terlewat tanpa dia mendapatkan pahala dan kebaikan. Dia lalai terhadap Allah, lalai terhadap negeri akhirat. Sehingga menyia-nyiakan waktu itu menghalangi engkau dari Allah, menghalangi engkau dari akhirat. Wal mautu, sedangkan kematian, yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Kematian itu hanya menghalangi engkau dari dunia dan dari orang-orang yang hidup di dunia. Sehingga menyia-nyiakan waktu jauh lebih menakutkan daripada kematian. Orang kalau mati terhalangi dari dunia. Tapi orang menyia-nyiakan waktu terhalangi dari Allah, terhalangi dari kehidupan akhirat. Maka nasihat beliau hendaknya senantiasa kita ingat, terutama ini para pegiat kegiatan outdoor ya, yang sering melakukan pendakian di gunung, menembus hutan, menuruni jurang, lembah, ya, menyeberangi sungai. Apa itu kata anak-anak zaman tahun 2000-an itu? Melewati lembah, mendaki gunung, sungai, mengalir indah ke samudra. Maka kita harus senantiasa ingat nasihat Imam Ibnu Qayyim itu. Kemudian untuk merealisasikan perjalanan kita agar senantiasa berbau ibadah, bernilai unsur ibadah, amalan sunnah apa saja yang bisa kita lakukan? Sunnah di sini bukan sunnah menurut pengertian para ulama ahli fikih. Kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bukan begitu maksudnya. Sunnah, amalan sunnah yang kita maksudkan di sini adalah kullu ma sadara anin nabi. Semua hal yang bersumber dari Nabi, min qaulin, ya sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au sifatin atau sifat, ya, khalqiyah au takririn atau persetujuan, au sifatin atau sifat, khalqiyatan kanat am khuluqiyatan, sifat fisik maupun sifat non fisik. Semua yang bersumber dari Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat fisik maupun sifat non fisik. Semua yang berasal dari Nabi itu disebut sunnah. Dan semua yang berasal dari Nabi itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Itu maksudnya. Yang pertama adalah amalan sunnah saat mendaki gunung. Dan mendaki gunung itu dilakukan juga oleh Nabi, sebagaimana dalam
Hadis riwayat Bukhari an Qatadah dari Qatadah anna Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Anas bin Malik hadatsahum, memberitahu mereka, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhudan, pernah mendaki gunung Uhud. Sebelum mendaki gunung Uhud, Nabi juga pernah mendaki gunung apa? Jabal Nur, di mana di puncak Jabal Nur ada gua namanya gua Hira, ya. Gua Hira. Jadi pendakian gunung itu bukan satu hal yang asing di mata Nabi dan para sahabat. Nabi pernah mendaki gunung Uhud. Wa Abu Bakrin, bersama Abu Bakar, wa Umaru dan Umar, wa Utsmanu dan Utsman. Farajafa bihim. Tiba-tiba saja gunung Uhud ini bergetar hebat. Nah, sebagian orang menyebutkan gunung Uhud ini kenapa kok bergetar? Karena dia nervous. Ya, dikunjungi oleh baginda Nabi, dan Nabi mengatakan inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Sesungguhnya gunung Uhud itu satu gunung yang mencintai kami dan kami juga mencintai gunung itu, gunung Uhud itu. Jadi gunung Uhud bergetar hebat. Bisa bayangkan gunung bergetar? Faqala, Nabi mengatakan usbut, gunung Kelut saja dulu waktu erupsi suaranya gener. Ini beneran loh. Wallahu a'lam aqulu syahid. Allah menjadi saksi atas ucapan anak ini. Waktu gunung Semeru ini erupsi, saya lagi ada di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Guguran material gunung itu suaranya kedengeran dari Klaten. Glrrr. Saya kira waktu itu orang bunyikan apa? Petasan. Langsung saya komen di Facebook, ini suara apa ya? Kok gelar-glur. Ada Ustadz Dagi Abu Usama yang semalam ketemu sama saya, menginformasikan gunung Kelut sedang erupsi. Glrrr, gitu, suaranya dahsyat sekali. Padahal saya dari Klaten ke sini ini berapa jam? 11 jam kayaknya, atau 10 jam. Numpak Gagak Rimang. Saya kesini naik motor loh, mungkin ada yang nggak tahu ya. Saya kesini naik motor, beli es teh 2 kali, jus tape 1 kali, selama perjalanan sampai blending. Pentol 1 kali, di Beranggah beli pentol. Pentolnya enak ya. Pentol Beranggahan Kediri itu loh mas. Orang cemui. Cemuinya belum, cemuinya nanti kalau pulang. Karena di Klaten nggak ada cemui. Tekan kono barang saja. Paginya itu abu itu menutupi seluruh daun-daunan dan pintu yang terbuat dari kaca. Saya tuh tidur subuh biasanya udah bangun. Kok masih gelap? Saya tidur lagi. Buka loh, kok masih gelap, tidur lagi. Ini saya curiga, ini kayaknya subuh udah kelewat. Beneran, pas saya buka itu sudah jam 5 lebih. Waduh. Pas buka pintu, itu daun pisang itu semuanya patah, penuh dengan debu. Klaten itu tertutupi debu. Asalnya dari mana? Gunung Kelut. Itu gunung yang bergetar kayak gitu. Gunung Uhud bergetar, panjangnya sekitar 7 km. Faqala, Nabi mengatakan, usbut Uhud, hai Uhud, diamlah engkau, tenanglah engkau. Fa innama, sesungguhnya alaika, di atas dirimu, nabiyun, ada seorang nabi. Wa siddiqun, dan ada seorang as-siddiq, yaitu Abu Bakar. Wa syahidani, dan ada 2 orang syahid, yaitu Umar dan Utsman ibnu Affan. Jadi Umar dan Utsman itu udah tahu kalau kelak mereka akan mati terbunuh. Karena Nabi mengatakan, di atasmu akan ada 2, sedang ada Nabi, seorang siddiq dan 2 orang yang mati syahid. Itu hadis sahih riwayat Bukhari nomor 3472. Dan dulu waktu saya bilang sama teman-teman, target tertinggi kita dalam kegiatan Volcano Ngaji, daurah di Segara Anak sudah, di Puncak Gunung Lawu sudah, di Gunung Selamet sudah. Cita-cita kita tertinggi adalah ngadain Volcano Ngaji di Gunung Uhud, sembari umroh backpacker bersama-sama. Dan itu sudah terjadi, Volcano Ngaji ke-10 di Gunung Uhud. Alhamdulillah, semoga nanti ada
apa namanya, sesi keduanya, ngaji kita bareng-bareng di Gunung Uhud sembari umrah bersama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga nih yang datang ini bisa ketemu ikut semua. Allahumma amin. Oke, nyater syukur kelinci bareng-bareng biar bergenggeng. Kemudian amal sunnah apa yang bisa kita lakukan saat kita ada di gunung? Yang pertama adalah berwudu dengan air 1 mud dan berhemat dalam air. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim disebutkan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, biasa berwudu bil muddi, dengan air 1 mud, wa yaghtasilu bis sa', dan beliau biasa mandi dengan air 1 sa', ila khamsati amdad, sampai 5 mud. Bukhari nomor 198, Muslim nomor 325. Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Mani' menuturkan di dalam majalah Al-Buhus Al-Islamiyah edisi 59 halaman 179. Ini pengajian begitu ya. Jadi teman-teman harap bersabar, rasa ngantuknya dilawan. Namanya pengajian itu harus bergelut dengan literasi, bukan bergelut dengan terasi. Waqad bahasat, kata beliau, dan sungguh telah membahas, hay'atu kibaril ulama, perkumpulan para ulama besar, fil mamlakatil arabiyyati saudiyah, di KSA, kerajaan Saudi Arabia, miqdar as-sa', ukuran 1 sa' bil kilogram, jika dikonversikan ke ukuran kilogram. Wa kana bahtuha, dan pembahasannya mu'tamidan, bersandar ala anna sa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya 1 sa'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atu amdad, itu terdiri dari 4 mud. Wa annal mudda, dan bahwasanya 1 mud itu mil'u kafair rajulil mu'tadil, 1 mud itu adalah 1 caruan telapak tangan seorang lelaki dengan postur sedang, tidak besar, tidak pula kecil. 1 ukuran yang terdapat di dalam 2 telapak tangan seorang lelaki berukuran sedang. Jadi kira-kira airnya segini. Begini. Air yang ada di telapak tangan ini. Bisa bayangin? Ini kalau pakai segelas ini ya, kelebihan ini. Jadi Nabi biasa berwudu dengan air 1 mud, kira-kira 3/4 gelas ini. Ya. Dan itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berwudu dengan air 1 mud. Kalau antum di rumah di masjid berwudunya pakai berapa? Saya 7 ember. Itu menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Kerane diuruk ke soro-soro maksimal. Soro dibaca kongan sih. Enggak boleh itu. Itu idha'atul, membuang-buang air gitu. Pada prakteknya untuk memudahkan wudu, kita bisa menggunakan botol spray atau apa? Semprotan itu. Gimana caranya Ustaz? Saya kok nggak kepikiran berwudu dengan air 1 mud. Gitu. Kita praktekkan saja. Dan ini merupakan sunnah, teman-teman, kalau ada di gunung yang namanya air itu menjadi barang yang sangat apa? Langka dan mahal. Langka dan mahal kalau di gunung. Mata air nggak setiap pos itu ada. Gitu. Saya akan praktekkan wudu dengan air 1 mud. Bismillah. Antum perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Nanti kalau antum sedang umroh, naik pesawat, terus harus sholat, itu jangan tayamum di pesawat ada air. Antum bawa botol spray sehingga disemprotnya lebih mudah. Tapi karena nggak ada spray ya kita manual saja. Yang pertama membaca apa? Bismillah. La wudu'a liman lam yudkarismullah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Oh ya, di sini aja biar kelihatan ya.
Nanti ilmunya ini ilmu terapan ya. Ilmunya ilmu terapan, jadi ilmu itu untuk diamalkan, bukan yang ditonton tok, tapi nggak pernah dilakukan. Sesekali kalau di rumah berwudulah dengan air 1 mud ya, tapi jangan pakai kopi, apa teh, Coca-Cola itu nggak boleh. Temulawak, cemue, itu airnya suci tapi tidak mensucikan. Ini kita lubangi dulu. Saya kurang sabar kalau minum pakai ini. Langsung. Ya Allah, sobek ini. Bismillah. Kita ambil sedikit. Ini diratakan di telapak tangan kanan. Terus langsung kiri sekaligus. Ini kan udah kena semua tuh. Kalau nggak kena diratakan begini. Terus yang kedua apa? Berkumur itu sekalian berkumur sekaligus menghirup di apa? Hidung. Istinsyaq. Bismillah. Nah, sekali saja karena ngirit. Karena yang wajib itu 1 kali, yang sunnah 2 atau 3. Setelah berkumur, basuh muka nih sedikit ini. Langsung kita basuhkan ke muka dari tempat tumbuhnya rambut secara normal. Ya, Bismillah. Yang apa namanya nggak jenggot di sela-sela ini. Ya. Jadi definisi muka itu antara telinga dan telinga dan tempat mana itu syaar tempat tumbuhnya secara normal. Karena ada orang tempat tumbuhnya rambut sama dagu ini. Yang sini ini termasuk kategori wajah. Ini udah diratakan. Setelah membasuh muka apa? Membasuh tangan sampai siku. Ya. Ilal mirfaqoin. Ila itu menuju sampai ke, berarti mirfaqoin menjadi tujuan. Dimulai dari sini terus di apa namanya? Sampai ke sikut. Jadi nyucinya dari sini ke bawah. Ya. Kanan ini udah rata ini insyaallah. Dikit. Terus mencuci tangan kiri. Setelah itu sisa air yang ada di tangan diusapkan ke kepala, ya kan? Tarik ke belakang sampai ke tengkuk ya. Bahasa Jawanya cenjel. Dikembalikan ke depan gini. Ya. Terus jari telunjuk mengusap bagian dalam telinga, jempol mengusap bagian luar telinga. Sekali gini. Kemudian yang terakhir mencuci kaki sampai mana? Sampai mata kaki tok. Saya ngelihat ada orang mencuci kaki sak pupu-pupune itu kosong. Luluran, Zat. Luluran ya. Bismillah. Ya, ini kalau berwudu ini di sela-sela jari itu dipastikan air mencapai. Yang sering terluput sela-sela jari sama apa? Tumit. Kemudian yang sebelah kiri. Selesai. Sisa banyak untuk apa? Diombe. Ya. Cukup kan? Lebih dari cukup. Kalau khairan Mas Firda. Nah, air 1 gelas ini ternyata cukup untuk berwudu 2 atau 3 orang. Teman-teman sekalian. Saat ada air kita nggak boleh tayamum. Ora kok wong siji entek air 1 liter, dia masih ada di pos 5, turun ke base camp itu perjalanan 1 hari. Botolnya bawa 2 liter. Tinggu wudu 1 liter, tinggu cawe 1 liter. Entek. Setelah itu kehausan mangap-mangap. Itu contoh pendaki yang apa? Ngah-ngoh. Pendaki yang apa? Nggak punya manajemen. Jadi pendaki itu butuh ilmu, butuh manajemen packing, manajemen macam-macam, manajemen waktu. Ya, kalau enggak mendaki itu hanya bermodal nekat, dia hanya perlu menghitung saat yang tepat untuk berjumpa dengan kematian. Apa horor? Kalau mendakinya abal-abal, dia hanya menunggu saat yang tepat
untuk berjumpa dengan malakul maut, dengan kematian. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, bertayamum saat ada air, baik untuk kepentingan wudhu maupun untuk kepentingan mandi janabah. Ya, di gunung misalnya mimpi basah. Mimpi basah itu bahasa Jawanya teles. Nah, saat mimpi basah mau mandi kan gak ada air cukup. Maka antum bertayamum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum marda," dan jika kalian sedang sakit, au ala safarin, atau sedang berada dalam kondisi safar, au jaa ahadum minkum minal ghaib, atau kalian baru saja datang selesai dari buang air besar, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, maksudnya menjimai wanita, tajidu ma'a, dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan permukaan yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengannya. Surat Al-Maidah ayat 6. Prakteknya tayamum itu dengan satu tepukan, plok gitu, terus diusapkan ke wajah sampai mana? Sampai bukan apa siku sikile barang di bumi tekan gon pupu di loto pakai kan suci dalam akhirnya ngambil pasir dikuasok konsol angkangannya barang kuasok. Kamu model apa cahang? Na'udzubillahi min dzalik. Mengharap lombanya kan bebek. Makanya ada teman saya itu sa'i dan thayyibah itu nggak mesti harus ada apa namanya secara visual. Waktu naik bis macet di jalan tol, waktu subuh datang di kan apa permukaan kata teman saya begini ki wis gerpol tangannya ditempelin buat rawap itu, jadi mukanya jadi kayak ketek ugleng itu, topeng monyet itu loh, raimu ketek ugleng aja, mantap kok ternyata. Jadi beribadah itu bukan ukurannya kemantapan, kecocokan. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi tayamum itu satu kali tepukan, plok, terus diusapkan ke wajah, telapak tangan sampai pergelangan kanan terus ya. Sudah. Kita niatnya wudhu sah, kita niatnya mandi janabah juga sudah sah, teman-teman sekalian. Yang mudah suci tidak. Baru 2 hari sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban, Nabi melihat seorang pemuda yang menguluti domba, Nabi mengatakan, saya kasih tahu cara menguluti domba. Di antara kulit dengan daging desakkan masuk gitu sampai ke ketiak, sehingga menguliti domba bisa dilakukan dengan cepat. Fadhahaba wa shalla bin nas wa lam yamus sama. Setelah memasukkan tangannya ke dalam perut domba itu antara kulit dengan daging, beliau pergi langsung mengimami sholat tanpa menyentuh air. Kira-kira kena lemak gak? Tapi itu tidak najis, tapi itu suci. Nabi sholat, bajunya itu masih ada sisa air mani yang dikerik, cuma dikerik air mani yang menempel di jubah itu, yang kering dikerik, dan masih ada sisanya, dan itu dilihat oleh Aisyah. Mungkin Akram bin Muhammad Az-Ziyadah, saat saya mengikuti pengajian, beliau mengatakan yang disyariatkan itu adalah tathhirul mahal, la tathhirul ain, membersihkan lokasi najisnya, bukan membersihkan zat dari najis itu. Paham nggak? Membersihkan lokasi itu yang disyariatkan, bukan membersihkan
zat dari najisnya itu. Dan beliau memberikan contoh, kalau antum buang air besar misalnya, terus bersuci menggunakan batu, berapa kali? 3 kali. Set. Kalau diusap pakai batu, dan hati-hati batu ya, ojo watu sing nyeringih mbok nggo peper malah dadal duel ojo watu nom, batunya yang mulus, jangan yang runcing nggo peper gimana. Iki arep operasian beken apa istijmar. Nah, kalau diusap dengan 3 batu 3 kali itu, kira-kira loh ya, itu sudah bersih, merecet, pure 100% apa enggak? Pure 100%? Enggak. Buktinya coba antum ambil tisu, lalu diset, masih ada sisanya enggak? Masih? Berarti pernah kan? Sering. Jadi kalau bersuci menggunakan batu set itu sudah suci, antum sholat meski masih ada semburat sembirit ya. Sehingga yang disyariatkan kata beliau membersihkan lokasi dan bukan membersihkan zat dari kenajisan. Sekiranya zat najisnya itu sudah hilang loh ya, meskipun masih ada sisa dikit, itu ma'fu, dimaafkan. Nah, aku sepeng telu kok, peng telu nengi jegat dulu enggak? Belum suci kalau seperti itu. Masih ada selainya, nanas loh, atau pisang, itu ya nggak suci kalau seperti itu. Harus dibersihkan pakai batu sampai hilang, dan nanti kalau masih ada sedikit, itu namanya ma'fu. Yang sedikit itu kalau dipakai tisu masih ada. Itu maknanya apa? Tathirul mahal, bukan tathirul ain. Adapun tata cara tayamum tadi sudah saya sampaikan berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Inna makana yakfika an tasna'a hakadha. Engkau cukup melakukan hal ini, kata Nabi. Fadaraba bikafihi darbatan 'alal ard. Beliau menepukkan telapak tangan beliau ke bumi, thumma nafadhaha, dan beliau meniupnya, thumma masaha biha dhahra kaffihi bisyamalihi, dan beliau mengusap telapak tangan kanannya menggunakan apa? Tangan kirinya, au dhahra shimalihi bikafihi, atau mengusap telapak tangan kiri dengan tangan kanannya. Thumma masaha bihima wajhahu, dan beliau mengusapkan kedua telapak tangannya di wajah. Jadi satu tepukan saja untuk wajah dan apa? Telapak tangan. Plok, usap ke telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, terus diusapkan ke wajah dua-duanya. Itu hadis Bukhari Muslim nomor 4704 dan Muslim nomor 368. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin ada yang tergelitik, penasaran gitu. Ada? Tayamum tadi wajah dulu atau telapak tangan dulu? Iya, telapak tangan. Iya, telapak tangan dulu baru wajah. Seperti basuh telapak tangan dulu kan? Ya kan? Bismillah, telapak tangan dulu, ya kan? Jadi telapak tangan didahulukan. Sebagaimana riwayat ini. Ya. Summa masaha biha dhahra kaffihi bisyamalihi. Dan beliau kemudian setelah menepukkan, mengusap telapak tangannya dengan menggunakan telapak tangan kiri. Kemudian masaha bihi wajahahu ke wajahnya. Jadi tayamum itu telapak tangan dulu dan cukup sampai orang Jawa ugel-ugel. Ya, ini ugel-ugel, kalau ini polok. Ya, silakan. Salah air, Zat. Ya. Air aqua atau air mineral itu termasuk bukan air suci. Air suci mensucikan. Air suci mensucikan. Itu proses, Zat. Mengalami proses. Iya, mengalami proses selama tidak berubah bau, rasa, dan warnanya. Tapi kalau dia tidak disebut sebagai air seperti ini,
Ini tidak disebut air lagi nih. Ini disebut air kopi. Iya. Berarti boleh ya pakai yang aqua-aqua. Boleh, karena memang dia masih dalam kategori kemutlakan air. Tapi air masak Ustaz, air yang dimasak itu Nggak apa-apa. Air dimasak juga nggak apa-apa. Menurut pendapat yang roji, bahkan air bekas pun Nabi ya mustakmal itu. mustakmal. Nabi pernah menggunakan air bekas mandinya siapa? Aisyah. Itu riwayatnya mengatakan seperti itu. Tapi kalau air mawar, air kopi, air teh, cemui dipakai untuk berwudu, itu tidak sah wudunya. Karena air itu dia suci tetapi tidak mensucikan. Iya. Wallahu ta'ala alam. Silahkan. Yang pertama tadi untuk praktiknya berarti tayang itu sekali tepuk. Iya. Kemudian yang diusap itu zohro itu yang Iya. Zohro itu ini. Iya. diusap kanan dulu. Kanan dulu ya, terus sama ini juga. Telapaknya Ustaz ya. Iya. Telapak punggung maupun perut diusap. Gitu. Jari juga. Iya. Jadi semua pergelangan. Setelah itu gantian yang kiri. Kemudian untuk ke wajah tadi nepuk lagi. Enggak. Cuma satu kali tepukan. Kemudian Iya. untuk yang tadi dengan Bapak tadi kan beberapa air mineral tuh ya, Iya. ada yang muncul rasa manis-manis. Kalau itu nggak boleh. Kalau sudah ada rasanya, ada ya memang ada air bening, udah kecampuran gula atau dikasih essence jeruk, lemon atau sekrup dry, sehingga rasanya sudah berubah, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai air wudu. Wallahu ta'ala alam. Silakan Pak Zainuri. Untuk itu Ustaz, kan ada riwayat dari Umar bin Khattab kan Iya. dia belum basuh pakai sabun, belum mantap seperti itu Ustaz. Apa itu Basuh pakai sabun. maksudnya basuh itu cawit tadi Ustaz. Kalau belum basuh pakai dengan sabun apa air bidara itu belum mantap, itu gimana Ustaz? Untuk Ya. Nah sekarang kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memuji ahli Quba. Ahli Quba itu menggabungkan dua jenis bersuci, ya istijmar, ya istinja. Menggunakan batu terus disempurnakan dengan air. Atau boleh salah satunya. Bukan hanya nggak pakai sabun, bukan hanya nggak pakai bidara, nggak pakai air itu, hanya pakai batu tok. Kalau itu sudah sah ya sah. Nah, adapun berbicara masalah afdholiyah, mana yang lebih utama? Nah, tentu itu lebih utama. Tapi kalau bicara keabsahan itu sudah sah, mencukupi. Jadi faktor mencukupi dan tidak itu tidak dikembalikan kepada perasaan, tapi dikembalikan kepada dalil. Wallahu ta'ala alam. Silakan belakang, pakai peci. Kalau airnya itu di kampung saya itu pakai air sumur ya saudara. Iya, Kalau hujan itu kayak berubah warna tetap ada. nggak apa-apa. Selama dia tidak keluar dari kemutlakan air dan warnanya itu masih ada bening-beningnya, tapi kalau sudah berubah coklat seperti air sungai yang kecampur tanah, berubah jadi seperti kopi susu, itu tidak boleh air sungai. Tapi kalau air sungai masih ada bening-beningnya, kecampuran tanah dikit, bahkan ada si kuning berlayar lewat, setelah dia lewat kita wudhu di situ nggak apa-apa. Iya. Selama airnya mengalir. Tapi kalau airnya itu nggak mengalir, dia berlayar itu cuma muter di situ aja. Tawaf itu. Jangan. Horor seperti itu. Karena ada itu kali pertemuan dua sungai kan, airnya kan muter itu. Namanya kalau di desa saya namanya kali tempur. Jadi ada sungai dua ketemu, tek, itu airnya muter itu kayak pusara gitu. Iya. Jadi dia berlayarnya cuma muter di situ aja, kecuali dicudik, ayo Rona, gitu. Baru dia pergi. Tapi kalau nggak dicudik ya udah di situ aja dia. Iya. Saya kan orang desa dan pengamat kehidupan, jadi ngerti beberapa kejadian. Iya, fenomena alam di sekitar saya itu saya ngerti. Wallahu ta'ala. Kita lanjutkan dulu ya, nanti pertanyaannya kita lanjut lagi. Sesi tanya jawab ada lagi. Yang ketiga, sunnah yang ketiga adalah mengusap alas kaki. Ini wajib ini. Banyak yang nggak tahu. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Safwan bin Asal mengatakan, Fa'amarana Rasulullah, kami diperintahkan. Kami diperintahkan. An-namsah alal khuffain, untuk mengusap dua alas kaki. Idza nahnu, apabila kami adkhalnahuma,
memasukkan telapak kaki kami ala tuhrin, dalam keadaan suci. Salatan 3 hari 3 malam idza safarna, jika kami dalam kondisi bersafar. Wa yauman wa lailatan, dan durasinya 1 hari 1 malam. Idza aqamna, jika kami sedang mukim, tidak sedang pergi jauh. Wala nakhla'ahuma min ghaitin wala baulin, dan kami tidak melepas alas kaki kami dikarenakan buang air besar maupun buang air kecil pipis. Wala naumin, kami tidak melepas alas kaki kami karena tidur. Wala nakhla'ahuma illa min janabatin, kami tidak melepasnya kecuali dikarenakan apa? Junub, kondisi junub. Dan ini mengusap alas kaki ini hadisnya mencapai derajat mutawatir. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haud wa mashul khuffaini wa hadi ba'd. Termasuk hadis mutawatir itu hadis man kadzab. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, kata Nabi, hendaknya siap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Yang kedua hadis man bana lillahi baitan wahtasab, barang siapa membangun rumah karena Allah dan berharap pahala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangun bagi dia rumah di surga. Ini hadis yang mutawatir. Wa ru'yatun, hadis tentang melihat Allah di akhirat. Wa syafa'atun, hadis tentang syafaat. Wal haud, hadis tentang telaga Nabi. Wa mashul khufain, dan hadis tentang mengusap alas kaki. Itu semuanya hadis mutawatir. Dan ini satu-satunya masalah fikih yang disebutkan, dimasukkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Karena nggak ada yang menolak pensyariatan mengusap alas kaki ini kecuali ahli bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Seluruh ahli sunnah mengimani orang Islam diperbolehkan mengusap alas kaki. Maksudnya begini, prakteknya itu. Kalau teman-teman tadi dari rumah pakai sepatu, ya, kakinya itu suci, tidak kena najis, ya, nggak harus wudu dulu. Yang penting kakinya suci. Masukkan ke dalam sepatu, terus datang ke base camp, terus naik gunung, sampai di pos 3 mau sholat, wudu seperti biasa. Sepatu nggak usah dilepas, wudu seperti biasa. Giliran kita mau cuci kaki, cukup diusap bagian atasnya sekali. Set. Ya, pakai sisa air yang ada di tangan yang kita pakai cuci. Nggak usah dikerucuk banyu, banyunya melepuh loh. Teles loh. Sikilmu basah. Kan gitu. Mambu. Rangan. Kena kutu air nanti. Jadi cukup diusap bagian atasnya gitu. Dan itu sudah sah. Kemudian sholatnya tetap pakai sepatu. Kalau pipis gimana? Nggak usah dicopot sepatunya, tinggal wudhu lagi. Kalau buang air besar gimana? Nggak usah dicopot. Buang air besar pakai sepatu. Iya. Yang gunung itu yang nggak mungkin bisa jadi mungkin, Pak. Peper yang aku godong aja mungkin di gunung. Nyari batu itu di sebagian gunung susah, Pak. Di lokasi tertentu, misalnya di hutan lumut, nyari batu susah, Pak. Adanya tanam-tanaman, daun-daunan. Atau buah air besar, istijmarnya pakai daun godong itu loh. Tapi yang godong ya delok-delok. Taruh godong tebu. Damen gatel kabeh. Atau daun apa tuh, jelatang. Latang. Yang gatel itu panas banget itu. Latang. Itu kalau bahasa Jawa namanya kemadu. Kalau di kalangan para pendaki gunung namanya daun jelatang. Itu ada durinya, kesenggol daun itu juga panas, kebakar. Lah malah tak nggo peper. Para kiamat kubro itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, teman-teman sekalian, di antara cara bertahan hidup di gunung itu kita kasih tahu nih, orang bolo rata kandani. Rungokno bolo. Jadi kalau kita kehabisan bekal makanan itu, kita boleh makan pucuk-pucuk daun. Cara mengetahui daun itu beracun apa enggak, antum ambil pucuk, usirkan sedikit di tangan.
Kalau tidak menimbulkan iritasi, ya tidak menimbulkan merah, insya Allah itu aman untuk dimakan. Atau antum ngamati binatang yang ada di gunung, ya, koyek misalnya. Kalau itu kayak Bedes. Bahasa Surabaya bedes, bahasa Pacitan koyek, bahasa Kediri apa? munyuk. Munyo. Munyo itu sepupunya kedai. Nah, antum lihat, kalau ada bedes itu dia makannya pucuk-pucuk daun tertentu, berarti itu aman. Ditiru. Iya. Karena dia lebih berpengalaman daripada kita. Iya. Dia ahlu dari adra bima fiha. Penduduk satu negeri lebih ngerti sikon negerinya daripada orang lain. Kita kan tamu ini. Dia lihat makan apa tadi? Oh, dia makan daun misalnya. Daun apa yang di atas itu namanya? Lupa saya. Apa teman? Bukan edelweiss, satunya apa nih? Kok edelweiss? Edelweiss kan bunga. Ya Allah, lupa saya. Yang banyak di puncak Gunung Lawu itu daun apa namanya? Warnanya kadang hijau merah itu. Lupa saya. Kok cipluan gunung ora nang cipluan. Cipluan yang sawah. Bukan di gunung. Kadang cipluan. Ora nang cipluan. Jadi caranya seperti itu. Diusirkan. Kalau aman maka makan. Tapi biasanya nanti akan muntah karena belum terbiasa. Harus dipaksa. Muntah makan lagi, muntah makan supaya kita bisa hidup. Ada pertanyaan berkaitan dengan mengusap alas kaki. Betul. Yang apa? Iya. Ngompol di atas kasur. Enggak, dia bisa dijemur lalu digebuki pakai rotan itu. Dan apa namanya, matahari itu termasuk bisa mensucikan sesuatu yang kena najis selama kenajisannya hilang. Cirinya apa? Kalau ompolnya itu sudah hilang dari kasur, ya sudah nggak ada rasanya, nggak ada baunya, nggak ada warnanya lagi. Gebuki, babok dijemur berkali-kali sampai panas, gebuki pakai rotan. Ya kalau sudah nggak ada baunya, nggak ada warnanya, ya berarti insya Allah sudah suci. Aja mbok kasur spring bed atau lebok ke mesin cuci ya. Brodol mesin cuci nih, karena ada pernya juga. Duitnya brodol lah mesin cuci, mbok leboni per. Tentang mengusap sepatu ada? Iya, Ustaz. Silahkan. Itu kan ada riwayat yang harus melampaui mata kaki itu. Iya. Sepatu sekarang cat-cat itu kan banyak yang di bawahnya mata kaki. Iya. Itu gimana, Ustaz? Saya belum mengetahui ada kaidah yang mengatakan harus melampaui mata kaki. Dan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi di dalam kitab Ahkam Musyita fi Sunnatil Mutahharah saat ditanya tentang definisi khuf itu karena nggak ada batasan secara spesifik, maka dikembalikan selama orang itu menyebut itu sebagai sebuah alas kaki, maka itu alas kaki. Kalau sepatunya itu ada lubangnya, bagaimana kata beliau? Selama lubangnya itu kecil dan tidak mengeluarkan dia dari definisi sepatu, ya maka itu masih berlaku. Ya, menutup telapak kaki. Tapi kalau sepatu antum bagian bawahnya itu namanya apa? Sol ya. Solnya itu sudah hilang, itu sudah tidak disebut sepatu lagi. Ya. Mau meringi sih kita tok. Tapi untuk sepatu dulu, kayak untuk gombalan itu namanya. Begitu ya. Allah Ta'ala. Ya, itu enggak disebut karena bolongnya terlalu banyak. Itu serandal. Masyarakat kita menyebutnya itu serandal itu. Apalagi tumitnya tidak tertutup secara sempurna. Allah Ta'ala. Sepatunya tuh harus tertutup dulu. Iya. Tapi kalaupun ada lubangnya dikit, selama tidak mengeluarkan dari definisi sepatu masih oke lah. Dan rata-rata sepatu gunung insya Allah menutupi telapak kaki. Sandal gunung ada, Itu kan sendal, bukan sepatu. Iya pakai. Kita lanjutkan dulu ya. Itu tentang mengusap apa? Alas. Sunnah yang keberapa? Keempat. Mengumandangkan azan di gunung dan sholat di gunung. Saya bertanya, sunnah mengumandangkan azan di gunung bisa nggak dilakukan di selain gunung? Bisa nggak?
Sunnah mengumandangkan azan di gunung bisa nggak dilakukan kalau kita nggak ke gunung? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Sunnahnya itu adzan yang gunung. Sementara antum ora ning gunung. Lah kan saya adzan. Kuwi adzan dul. Iki adzan yang gunung. Makanya disebutkan dalam hadis ini. Ya ajabu rabbuka. Rabb kalian itu merasa takjub min ra'i ghanamin terhadap seorang penggembala domba fi ra'si syatiyatil jabal yang berada di puncak gunung yu'adzin bis salat wa yusalli, dia mengumandangkan azan di puncak gunung dan sholat. Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, unduru ila abdi hadha, lihatlah kepada hambaku ini, yu'adzinu wa yuqimus salah, dia berazan dan menunaikan sholat, ya khafu minni, karena takut kepadaku, faqad ghafartu li abdi, maka aku sungguh telah mengampuni dosa hambaku ini, wa adkhaltuhul jannata, dan aku memasukkannya ke dalam surga. Jadi Allah bangga kepada orang-orang yang ada di pedalaman hutan, ada di dalam gunung, tapi tetap mengumandangkan azan dan menunaikan sholat. Itu sunnah saat kita mendaki gunung. Apa? Mengumandangkan azan di gunung dan sholat di gunung. Kan kita bisa azan di masjid, ini duduk azan yang gunung tuh. Dan masjid ini gunung kok tak, oh ya apa-apa nanti. Karena memang ada di puncak Gunung Perahu itu ada masjid. Siapa yang tahu? Di puncak Gunung Perahu itu ada masjidnya sekarang. Dulu waktu saya belum ada. Sepekan yang lalu saya baru turun dari sana, ada masjidnya. Nenek Indomaret barang. Orang horor. Melalui jalur Patak Banteng. Dan tahun 2024 jalur Patak Banteng akan dialihkan dari pos 2 belok ke kanan sehingga lebih landai. Sebelumnya ngetrek terus tanpa bonus itu. Pendakian 2 jam itu kempolnya atos kabeh itu. Metrekol. Karena lutut ketemu dengan jenggot ini. Nanjak gunung itu. Bisa bayangin naik gunung lutut ketemu jenggot. Menek ini. Saking apanya? Curamnya. Itu. Jadi kalau teman-teman sedang mendaki gunung, wayai sholat, salah satu segera mengumandangkan adzan. Cari tempat yang sekiranya longgar lalu adzan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti Allah akan berfirman di langit sana, unzuru ila abdi hadza, lihatlah kepada hamba-hambaku ini. Ya. Dia berada di pedalaman hutan, dia ada di gunung, tapi dia mengumandangkan adzan dan dia menunaikan sholat. Faqad ghafartu li abdi, aku sungguh telah mengampuni dosanya, wa adkhaltuhul jannah, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Jadi ada nggak pendaki gunung masuk surga? Ada. Kalau dia melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malah semakin mendaki semakin jauh dari aturan agama, semakin banyak dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu. Dan disunahkan untuk jamak qashar. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis sahih, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin." Tidaklah ada 3 orang fi qaryatin yang berada di satu desa, wala badwin atau di tengah pedalaman, la tuqamu fihimus shalah. Mereka tidak menunaikan salat, illa stahwadha alaihim syaitan, kecuali setan menguasai mereka. Jadi para pendaki, aktivis outdoor itu yang tidak sholat itu, suka atau tidak suka, enggan atau tidak enggan, mereka telah dikuasai oleh setan. Makanya mereka paling takut itu kepada setan. Karena memang udah nggak sholat. Jadi kasus-kasus kesurupan di gunung itu yakin fix nggak sholat ya. Wa alaika bil jamaah, maka wajib bagi kalian untuk melakukan jamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Karena serigala itu hanya memangsa domba yang terpisah dari rombongannya. Serigala hanya memangsa domba yang tidak berjamaah. Ya. Maka kalau ada pendaki gunung tidak sholat berjamaah, tidak melakukan sholat, dia rentan dimangsa oleh setan.
Dan dimangsa bukan berarti digigit kepalanya, dihisap darahnya, enggak. Dia disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendakiannya tidak berkah, justru malah semakin menambah dosa. Naudzubillahi min dzalik. Yang keberapa? Kelima, menentukan arah kiblat. Caranya ada dua, minimalnya ini. Kalau mau ada yang nambahin, tafadhol, ahlan wa sahlan. Yang pertama, yang paling mudah, melihat posisi matahari. Cetok? Oh, itu kalau siang. Nek bengi, kalau bengi, mendeteksi kiblat dengan lumut yang ada di pepohonan. Teman-teman sekalian, di antara sifat lumut itu, dia menyimpan energi panas. Lumut itu. Jadi misalnya ini pohon. Misalnya, kenyataannya kan memang pohon dia. Ini pohon. Ada lumutnya, bener nggak? Kiblatnya mana ini? Sana kan? Misalnya sekarang ini malam hari. Iya kan? Malam hari. Berarti tadi jam 12 sampai jam 5 sore matahari posisi ada di mana? Ada di sana kan? Dan dia menyorot pohon ini. Set. Lumut yang ada di sisi timur ini, ya kan? Sini kan timur ya? Ini sisi timurnya pohon, sana sisi baratnya pohon. Lumut yang menempel di pohon di sebelah timur inilah yang selama 6 jam terkena sorotan matahari. Dari jam 12 matahari menyorot dari arah timur. Ya. Kemudian dia tenggelam ke sisi barat. Sana kan barat. Dari jam 12 berarti matahari menyorot ke sini kan? Ke timur. Kemudian sampai tenggelam. Nah, lumut yang ada di sisi barat itu, yang sore tadi masih kena sinar matahari, sementara yang di sini, yang sebalik sini kan nggak kena sinar, uang mataharinya di sana. Lumut ini yang di sebelah barat, yang sore tadi terkena matahari, itu kalau malam masih terasa hangat. Masih terasa hangat. Maka lumut yang ada di pohon nanti antum gerayai diseng anget. Bagian anget itulah insya Allah arah barat, sehingga tinggal geser sidik. Paham nggak itu? Paham paham sakar bocah. Nanti yang nggak paham tanya temennya. Jadi ternyata kita bisa mendeteksi arah kiblat saat kita berada di hutan belantara di tengah malam gelap gulita, digerayai. Pastikan yang antum meraba itu pohon, pastikan itu pohon. Ojo anaconda. Gua gerayai, ya timplak gundul pun. Karena ular itu kalau memakan mangsanya mesti dimulai dari kepala. Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak makan dari kaki? Hah? Bukan ngelawan. Lah kalau antum dimakan kakinya tengen, asing kiwa ngetolang loh. Ini ditelan sampai selangkangan, sing kiwa ketolang, nggak bisa masuk kan ya, bener nggak? Ya. Tapi kalau dimakan kepalanya, tangannya daplang nih, timplak tadi, siap gerak, kakinya gini jadi begini, paham bro? Ya. Kok meneng wae gundul? Udah paham apa orang jadi? Jadi ular itu memangsa mesti dari arah kepala, supaya kakinya tidak menghalang-halangi. Jadi pastikan yang diraba itu pohon, bukan anaconda. Yang keberapa ini? Yang keenam, menjamak dan mengqashar sholat. Ya, jadi maghrib dijamak dengan isya seperti tadi itu, atau zuhur dijamak dengan asar. Dan sunnah teman-teman sekalian saat sedang safar itu sunnah tarkiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah selama safar. Maka kita mengikuti sunnah beliau, jangan sholat qobliyah, jangan sholat ba'diyah. Tapi kalau sholat boleh nggak? Boleh. Cuma sunnahnya yang lebih baik jangan melakukan ba'diyah dan qobliyah, karena Nabi tidak pernah melakukannya. Terus kalau sholat gimana baiknya? Kalaupun antum pengen sholat, niatkan sholat itu sebagai sholat sunnah mutlak. Saat sedang umroh itu safar apa enggak itu? Safar. Jangan qobliyah, jangan ba'diyah. Lain orang lain sholat kok, maksud saya suruh diem. Yuk, antum sholat boleh, tapi niatnya sholat sunnah mutlak. Tidak ditentukan jumlahnya. 2 rakaat salam, sholat lagi. 2 rakaat salam, sholat lagi. Boleh sebanyak-banyaknya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram.
Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Tinggal berapa menit lagi? Kurang 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ya, sunnah yang keberapa ini? Yang ketujuh, sholat dengan menggunakan alas kaki. Kata Nabi SAW, khaliful Yahuda, selisihilah oleh kalian orang Yahudi Zionis. Fa innahum, sesungguhnya mereka la yusalluna fi ni'at, tidak pernah sholat di atas sendalnya, wala khifafi, tidak pernah mau sholat di atas sepatunya, alas kakinya. Nabi pernah sholat jamaah menggunakan kaki. Dan berapa rakaat Jibril turun ngasih tahu Muhammad, sendalmu terkena najis. Lalu di tengah sholat Nabi alas kakinya gitu. Di tengah sholat lepas, terus melanjutkan sholatnya. Para sahabat yang di belakang melihat pas alas kaki, ikut-ikutan melepas alas kaki. Selesai sholat Nabi bertanya, kenapa kalian melepas alas kaki? Karena Nabi melepasnya, maka kami ikut-ikutan. Kata Nabi, saya diberitahu Jibril, alas kaki saya kena najis. Kalau kalian nggak najis, nggak usah dilepas alas kakinya. Dan Nabi tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya dari awal. Menunjukkan bahwa hukum Islam itu baru berlaku saat kita sudah paham dan punya ilmunya. Kalau nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti, maka belum catat, belum diberlakukan hukum. Buktinya Nabi sholat dari awal kena najis. Kalau kena najis kan berarti nggak sah sholatnya. Tapi kan Nabi nggak ngerti, maka tetap sah karena nggak ngerti kok. Setelah tahu langsung dilepas dan Nabi diperintahkan untuk terus melanjutkan sholat dan tidak usah mengulangi sholatnya. Kalau sholatnya nggak sah ya berarti Nabi harus mengulangi dari awal. Tapi nggak usah mengulangi karena yang tadi nggak tahu. Antum misalnya makan sate kiri misalnya, nggak tahu. Jangan, enak ya satenya, jamal. Di tengah dapat setengah bungkus dikasih, ini sate kiri lu. Dosa nggak antum? Nggak ngerti ya. Kecuali sudah ngerti, nanggung tak entek ini. Nambah itu baru dosa. Adapun yang setengah tadi karena belum tahu maka tidak dianggap dosa. Paham ini? Nah itu sholat dengan menggunakan alas kaki boleh kita lakukan saat kita berada di gunung. Antum mendaki sholat pakai sepatu, pakai sendal, sunnah loh itu. Ya, karena orang Yahudi nggak pernah mau sholat pakai sepatu dan sendal. Adapun orang Islam harus nyoba, itu sunnah Nabi. Tapi jangan di masjid kampung, anggo sepatu mlebu masjid sholat. Ya ditapui takmir masjid. Ya, tampari kiwat. Sholatnya itu saat di gunung satu, yang kedua saat sholat hari raya di lapangan itu nggak kebagian tikar, udah sholat pakai sepatu, pakai sendal, los. Itu merupakan sunnah. Atau saat antum macet di tengah jalan tol waktu sholat pinggir jalan tol pakai sepatu, pakai sendal nggak apa-apa. Bahkan saat di Masjidil Haram itu di pelataran tuh banyak yang sholat pakai sepatu dan sendal, termasuk askarnya itu polisi. Mereka pakai sepatu sholat. Dan itu sunnah. Dan kita sulit untuk melakukan itu kalau kita nggak mendaki gunung. Makanya saat mendaki gunung kesempatan emas untuk menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat menggunakan alas kaki. Yang ke berapa? Yang ke-8 observasi waktu subuh. Yang ke-9 menyingkirkan gangguan di jalan. Yang ke-10 bertakbir saat menanjak dan bertasbih ketika turun. Nah, ini masalah takbir dan tasbih ini banyak yang salah kaprah. Ya, saat saya mendaki Gunung Lawu, ketemu rombongan dari pondok pesantren, mereka capek itu jam 1 malam capek lewat jalur Cemoro Sewu. Ya, ustadznya takbir, Allahu Akbar bareng-bareng. Takbir, Allahu Akbar. Tambah semangat. Takbir, Allahu Akbar bareng-bareng. Sunnah itu saat bertakbir itu bagian dari zikir. Itu sendiri-sendiri. Bukan takbir jama'i. Ya. Dan lafaz takbirnya ya Allahu Akbar gitu aja.
Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendaki gunung nih, anggo toa barang. Bukan begitu. Saat kita mendaki gunung, jalannya naik, bertakbir sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Kalau turun baca Subhanallah sendiri-sendiri, bukan dikomando. Tasbih berjamaah, takbir berjamaah, bukan begitu. Ya, sehingga masing-masing kita sendiri-sendiri bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kok naik itu membaca Allahu Akbar? Allah Maha Besar, Allah lebih besar. Kita mendaki gunung tinggi, Allah lebih tinggi, Allah lebih besar. Saat turun, kita membaca tasbih. Maha suci Allah dari sifat turun dan sifat rendah. Sifat yang rendah maksudnya, afwan. Karena kalau sifat turun, Allah punya sifat turun. Maksudnya kalau kita sedang melewati jalanan yang turun, kita mensucikan Allah dari hal-hal yang rendah. Maha suci Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu. Ora kok malah misuh. Iya, di Gunung Arjuna itu ada tanjakan namanya tanjakan apa sih? Gak ada yang tahu. Gunung Arjuna, tanjakan USA. Tanjakan Asu. Katanya itu tanjakannya ekstrim, sehingga bikin capek. Gitu. Jadi bukan bertakbir tapi malah mengumpat. Karena orang setiap kali naik di situ dia, maka disebut dengan tanjakan. Nah itu tadi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau bisa pendaki yang ngaji itu lebih banyak lagi, sehingga memberi nama nama-nama di gunung di Arab Saudi kan apa? Bagus kan? Jabal Rahmah, Gunung Welas Asih, benar nggak? Jabal Nur, Gunung Cahaya. Jabal Uhud, gunung yang satu. Namanya bagus-bagus itu loh. Lagi awak itu ini jenenge ala-ala ini. Tanjakan aja. Horor. Enak menungso kaya ngono kuwi. Enak ora? Tekorene rawangan. Alhamdulillah. Jadi seorang muslim mukmin saat nanjak dia bertakbir, berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berjalan, berdiri maupun duduk, bukan malah mengumpat, misuh. Ini enggak boleh. Lihat pemandangan yang bagus, wedian, wah apik tenan ini. Enggak boleh seperti itu. Masya Allah, gitu. Zikir. Ya, sehingga beda sekali kualitasnya pegiat alam yang mengaji dengan pegiat alam yang hanya ikut-ikutan. Setiap kali nanjak gunung, dosanya semakin bertambah banyak. Na'udzubillah min dzalik. Adapun seorang muslim, setiap kali berkegiatan dia mengantongi pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, Al-Imam Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa tidak pernah tersebut dalam sunnah bahwa zikir ini dilakukan tatkala mukim. Maknanya kalau teman-teman lagi di rumah, tidak sedang pergi jauh, tidak sedang safar, punya rumah lantai 2, naik ke lantai 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu nggak ada sunnahnya. Ketika turun tangga apa? Subhanallah, nggak ada. Jadi zikir ini disebutkan saat seseorang sedang apa? Safar, kata beliau. Kata beliau, fayaqtasirul asfar fi hadha yahtassu wa inna ma yusabbih la fa innahu minha nazala wa idza yukabbiru la. Ini malah pangapunten nuwun sewu, ini apa jenenge? Tulisan Arab iki maut-maut ini. Ya. Jadi saya bacanya jadi nggak karu-karuan, ini susunannya kurang pas. Intinya adalah kata beliau dalam Liqa' Babul Maftuh jilid ketiga halaman 102, apa namanya, zikir bertakbir saat naik, bertasbih saat turun itu dilakukan ketika sedang
safar. Kalau antum di rumah tinggalnya di sebuah kontur tanah yang miring, mau pergi ke masjid, jalannya naik bertakbir itu nggak usah, turun bertasbih nggak usah, tetapi dia dilakukan saat sedang apa? Safar. Demikian pula saat dia turun dari sepeda motor nggak usah bertasbih, turun dari mobil nggak usah bertasbih, mau naik kuda bertakbir itu nggak ada sunahnya seperti itu. Tetapi zikir ini khusus dilakukan saat sedang bersafar dan dilakukan sendiri-sendiri, bukan dengan berjamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan sunnah berikutnya berzikir ketika takjub, melihat indahnya ciptaan Allah. Sunnah berikutnya amar ma'ruf nahi mungkar, melarang dari kemungkaran, mengucapkan salam, ya, tersenyum saat ketemu dengan pendaki yang lain, ya, karena senyum itu merupakan sedekah. Apalagi jalan di gunung itu biasanya cuma setapak, melewati ada orang duduk di situ menengahi, diam saja, cemberut, pecuca-pecucu, lambinnya kayak selumbat ambil. Padahal yang namanya tersenyum itu merupakan sunnah. Bersedekah, mengingatkan waktu sholat, menjelaskan pandangan syariat terhadap mitos-mitos yang berkembang berkaitan dengan lokasi tertentu. Punya air, punya snack ditawarkan kepada temannya. Yang terakhir kayak ini, waktunya udah mau habis, yaitu menghindari duduk atau berbaring dengan posisi sebagian badan terkena matahari, sebagiannya tidak. Duduk atau berbaring, sebagian badannya kena naungan, sebagian lainnya tidak. Disebutkan dalam satu riwayat, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yujlasa baina ad-dhahi wad-dhil, melarang dari duduk di antara naungan dengan tempat yang panas. Waqala, dan Nabi mengatakan majlisus syaitan, itu adalah tempat duduknya setan. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah nomor 838. Sebagian ulama, diantaranya ulama besar tergabung dalam Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, mengatakan duduk seperti itu kategorinya makruh saja, tidak sampai haram. Namun demikian, saya secara pribadi lebih tenang dan tentram memilih pendapat ulama lain yang menyatakan bahwa duduk dalam kondisi itu hukumnya haram, bukan sekedar makruh. Kenapa? Karena ucapan para ulama salaf zaman dulu saat beliau mengatakan makruh, itu maksudnya adalah haram. Misalnya wa yakrahuna ayyuharrimuna, ucapan para salaf itu mereka membenci, itu maksudnya mengharamkan. Li'annal karahata inda salaf, karena kata-kata karahah, sesuatu yang makruh di kalangan para salaf itu, yuridu nabihat tahrim, maksudnya adalah haram. Ini pernyataan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab I'anatul Mustafid. Dan Syekh Abdurrahman Al-Barraq juga termasuk ulama yang mengatakan bahwa duduk di antara naungan, ya, sebagian badannya kena sinar matahari, sebagainya tidak, itu hukumnya apa? Haram. Karena Nabi mengatakan majlisus syaitan, itu duduknya setan, dan kita itu dilarang menyerupai perilaku setan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu sebagian sunnah-sunnah yang selayaknya kita ketahui dan kita amalkan saat sedang berkegiatan di alam luar atau outdoor. Wallahu alam. Alhamdulillah, syukron jazakumullah khairan Ustaz atas faedah yang sudah disampaikan perihal amalan-amalan sunnah di gunung. Maka hendaknya kita juga menjadikan aktivitas ini bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala, membawa misi penting berupa keinginan kuat menghidupkan beberapa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jarang dilakukan oleh manusia. Bukan hanya sekedar melampiaskan hobi dan kesenangan semata. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Ini juga ada door prize, nanti akan kita bagikan. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Yang tadi belum. Yang tadi belum. Iya, silakan. Silakan ini.
Iya. Bagaimana Ustadz cara membersihkan pakaian kita yang kena najis saat di gunung tidak ketemu sama air Ustadz? Iya. Membersihkan pakaian kita yang terkena najis saat ada di gunung dan tidak ada air, itu pakaian. Jadi membersihkan benda najis itu ada macam-macam cara ya. Kalau pakaian terkena najis, ya kita hilangkan najis itu sesuai dengan kemampuan. Kalau najisnya itu mengenai kaki, maka dia cukup mengenai alas kaki, sepatu, sendal, maka cukup digosokkan ke tanah yang suci. Dan kalau memang masih ada serapan baju yang lain, ya ketika sholat pakai baju yang suci saja. Kalau memang tidak ada air, sebenarnya bisa dijemur, jemur kebutke sampai tidak ada zat najisnya itu hilang. Tapi kan itu butuh waktu yang lama, maka sebaiknya menggunakan baju serep. Dan saat musim hujan, caranya antum beli trash bag plastik besar itu ya, biasa berupa karung untuk tempat sampah itu loh. Itu antum masukkan ke dalam carrier, baru barang-barang yang sekiranya rentan air dimasukkan ke situ. Terus ditali, masukkan, terus barang-barang yang aman terkena air seperti nesting, sendok kan nggak apa-apa kena air, baru dimasukkan terus ditutup carriernya. Jadi nanti kalau hujan sederas apapun, baju antum, terus SB, ya sleeping bag, baju ganti, kaos, ya celana dalam, katok jeru itu tetap kering dan bisa dipakai untuk sholat. Jadi solusinya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena duduk antara panas dan dingin tadi, Ya. apakah kalau tempatnya kita itu darurat, apakah tetap berpindah atau tetap di situ tadi? Seperti ya tempatnya sempit, terus kita kayak bergigir gitu, mau pindah kanan kiri nggak ada tempat itu, Ya. gimana Ustaz? Saya secara pribadi sulit ya membayangkan kita ada di gunung, sulit mencari tempat yang teduh sekaligus atau panas sekalian gitu. Kan tempatnya sempit. Di gunung itu kan ombak. Insya Allah ada. Tapi kalaupun darurat ya, bener-bener nggak ada, taruhlah bener-bener nggak ada, maka kaidah fikih mengatakan ad-darurat tubihul mahdzurat. Kondisi darurat itu membolehkan kita melanggar larangan kalau memang benar-benar tidak ada. Ya. Jadi kalau mau di panasan sekalian, kalau mau di tempat teduh ya di tempat teduh sekalian. Tapi kalau setengah badan antum kena panas, setengahnya kena naungan, itu dilarang oleh Nabi dan disebut sebagai majelisnya setan. Dan para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Kalau memang darurat ya sementara kita milih pendapat yang makruh ya lah. Jadi tidak dosa. Tapi kalau memang benar-benar darurat ya itu boleh untuk dilakukan berdasarkan kaidah tadi, seperti antum masuk gunung, nggak ada makanan, nggak ada daun, adanya batu, adanya pasir, antum sudah kelaparan, hampir pingsan, tahu-tahu ada celeng. Ya, tahu celeng? Babi. Ya, antum bawa peso. Ya. Maka boleh dimakan itu babi itu. Di tempat itu, jangan dipakai untuk bekal. Enggak. Hadis itu kan berlaku umum kan. Iya. Di gunung saja atau di tempat. Iya. Itu kan juga haram kan. Iya. Ya selain di gunung itu. Iya, betul. Benar. Kalau darurat itu maksudnya itu kita tetap pindah atau gimana kan? Kalau bisa pindah. Kalau bisa pindah itu berarti bukan darurat. Karena ada pilihan. Jadi disebut darurat itu kalau sudah nggak ada pilihan sama sekali. Saya sering menganalogikan seorang pemuda ada di sungai, lalu ada seorang wanita ya muda belia, cantik jelita, sweet 17. Dia pengen minta dibopong. Mas, tolong saya digendong menyeberangi sungai karena sungai itu alirannya deras. Boleh nggak Ustadz saya menggendong wanita yang bukan mahram itu? Kan ini darurat Ustadz katanya. Kalau nggak saya gendong dia bisa hanyut gitu misalnya. Jangan buru-buru mengatakan darurat, Mas. Darurat itu kalau sudah tidak ada cara halal yang bisa ditempuh.
dicek di sungai itu ada jembatannya nggak? Ada Ustaz, tapi 7 km wajib ditempuh meskipun 7 km. Masih ada cara halal yang lain melalui jembatan, maka wajib ditempuh itu. Tapi jauh, ya, jembatan kan halal. Itu. Nah, di sana ada jembatan, ke sana aja. Karena saya seorang muslim dilarang menyentuh kulit wanita yang bukan mahram. Jadi mas nggak apa-apa dinimbang dosa. Yang kedua dicek airnya itu deres apa enggak. Kalau dia hanya tiba lalu basah badannya enggak sampai mati, ya nyebrang sendiri, nggak usah dibopong. Nanti bajunya basah itu kan bukan satu hal yang membahayakan. Ya disebut kategori darurat kalau sudah membahayakan nyawa. Kalau yang basah kelambine ra apa-apa mbak ngono, engko dipereseneh atau DD. Itu namanya darurat. Tapi kalau masih bisa pindah, berarti itu belum dalam kondisi darurat. Tapi kalau benar-benar darurat ya nggak apa-apa bertahan di situ. Karena kondisinya darurat. Wallahu taala alam. Yang masalah air Ustaz. Ya. Biasanya air PDAM kalau di Surabaya itu kan kadang-kadang airnya lebih buruk dari sungai Ustaz. Ya. Nah, itu suci mensucikan. Ya kalau sudah warnanya berubah, ya kemudian baunya juga berubah, rasanya juga berubah, ya sudah enggak mensucikan lagi. Itu kalau di PDAM di Surabaya seperti itu Ustaz. Iya. Ya kalau sudah enggak ada yang lain maka tayamum. Tapi harus nyari air lagi. Masuk nih Surabaya banyune ngono kabeh toh. Kalau ada wajib dicari di masjid atau beli air mineral untuk kepentingan wudhu. Jenenge wis sultan ora apa-apa toh. Wudhunya pakai aqua. Wallahu a'lam. Silakan Mas Mujahid. Jihad. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, Iya. bagaimana kita caranya Melihat apa? pakaian kita itu suci atau Oh. sedangkan terkadang itu ada kotoran-kotoran yang nempel, sedangkan kita kalau main gunung itu kan kecapean Iya betul. yang Pak nyalakan. Ya sudah. Ya kita harus mengetahui benda-benda yang najis itu apa saja. Kalau keringat, tanah, getah, darah itu bukan benda yang najis. Selama kita tidak mengetahui berdasarkan data dan fakta yang empiris ada benda najis menempel di pakaian kita, maka kembali ke hukum asal bahwa pakaian kita itu suci. Gitu. Kecuali secara visual ada, ini memang selai nanas ini, benar-benar nempel di celana saya, maka kita hukum itu najis. Selama kita nggak tahu, ya nggak apa-apa. Sholat pakai itu. Wong Nabi aja sholat pakai sendal yang ada najisnya juga sah sholatnya. Wong karena tidak tahu. Jadi seandainya di pakaian antum itu ada najisnya, antum nggak tahu ya, antum sholat antum sah karena tidak tahu. Tadi sudah saya sampaikan kaidahnya. Hukum itu baru berlaku saat seseorang sudah tahu. Kalau nggak tahu maka tidak berlaku hukum itu. Sehingga jangan terlalu was-was. Waduh, jangan-jangan badan saya kena najis. Jangan-jangan engkogek. Itu namanya penganut mazhab engkogek. Yaitu sering was-was. Para sahabat itu perang. Kondisi perang itu ya badannya penuh darah, penuh luka, penuh debu, penuh tanah, penuh darah. Mereka melakukan sholat khauf dalam keadaan perang suci. Bahkan ada sahabat sedang terlibat sholat malam dipanah jelek, darah mengucur, beliau tetap melanjutkan apa? Sholatnya, menunjukkan darah itu tidak najis. Jadi selama kita belum mengetahui berdasarkan data dan fakta yang valid, maka nggak usah dipedulikan. Kembali ke hukum asal yaitu suci. Wallahu ta'ala alam. Satu lagi mungkin? Ya, pakai kacamata. Terakhir ya. Silakan. Anak yang dulu waktu SMA ini kayu anak tak buang terus tak pegang gini tembus Ustaz. Tak cari mukanya ndak ada Ustaz, cuma hitam gitu kayak bayangan gitu. Tapi ini anak takut, anak lari ketakutan terus anak kencing Ustaz, kan kayak puyuh gitu Ustaz. Iya. Anak bilang gini Ustaz, Mbak bilang gini. Itu paling bayangan pohon itu. Kayak batu gini kena air kencing anak itu jadi kayak
asap kayak gindan dulu. Ya wajar. Di tempat yang sangat dingin, kita pipis tuh mesti keluar asapnya. Kita ngomong aja itu keluar asapnya kok. Saya sering pipis di gunung itu pipis tuh kedul. Asap membumbung tinggi dari air pipisnya itu. Kalau di tempat yang sangat dingin memang begitu. Jadi satu hal yang wajar. Terus pertanyaannya gimana? Ini pertanyaan apa curhat ini? Karena jalan gini kerasa kayak ada yang ngikuti. Iya. Ya daun-daun itu kayak minyak gitu loh. Iya. Semenjak apa namanya kena air kencing tadi. Terus Iya. akhirnya saya jalan ada senior itu bilang gini, Mas, tolong sama pikiran ini kosong ya. Loh Iya. kenapa? Mas, di belakangmu ada yang ngikuti, yang putih, katanya orang tua. Iya. Terus kedua saya mundur gini, pas sudah di camp itu tiba-tiba itu kepala saya ini kayak ada yang Kayak ada yang kayak injak dulu Zat. kalau diinjak gitu. Ya, terus kaki itu dingin. Iya. Ke atasnya masuk ke es, langsung hilang di sana. Ingat dulu Zat. Iya. Saya juga nggak sadar. Terus aku apa namanya tiba-tiba keluar berdiri dari badan itu kayak duduk dulu Zat. Pingsan. Iya. Hmm. Terus saya pingsan terus disuruh baca Al-Fatihah berapa kali Zat. Iya. Buka mata saya gini kelihatan ada singa putih. Langsung enggak. Singa putih itu ada matanya merah gitu Zat. Kuyuran gitu. Kalau di sini ada nggak? Gak ada. Nggak ada. Saya sering kayak takut-takut gitu Zat. Iya. Saya mau tanya gimana caranya biar kendal itu Zat. Oh iya, sudah? Nanti pertanyaan saya jawab di materi berikutnya mengatasi gangguan gaib di gunung. Insya Allah ada materi itunya. Ya, karena itu nanti nggak cukup. Pertanyaannya kan panjang seperti skripsi itu ya. Jawabannya harus lebih panjang. Tapi pertanyaan bagus, menginspirasi, membuat saya lebih bersemangat lagi. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Kalau nanti dibahas nanti saja. Insya Allah. Ya. Baik, karena sudah waktunya untuk makan malam. Bagi teman-teman, kita cukupkan untuk sesi yang pertama. Insya Allah nanti sesi kedua kita makan malam dulu. Setelah makan malam lanjut gitu ya. Baik, untuk selanjutnya yang teman-teman yang mau makan ya, oleh para panitia di sebelah tenda panitia, ataupun teman-teman yang mau ngecas HP juga sudah disediakan oleh panitia. Nanti kita bertemu kembali, kita cukupkan dengan doa berterima kasih. Subhanallah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.